bagian Pak. Ya. Baiklah, hari ini kita berjumpa dengan seorang pengusaha hebat di bidang teknologi, yaitu salah satunya aplikasi online, aplikasi lokal yang ada di Kota Sintang. Jadi kita tidak asing lagi ya kalau rasanya warga Sintang dengan yang namanya aplikasi online. Nah, jadi hari ini kami bertemu Bapak founder pendiri aplikasi online. Terima kasih Pak sebelumnya sudah meluangkan waktunya untuk kami melakukan wawancara. Mohon maaf sebelumnya, apakah Bapak bisa memperkenalkan diri? Oh ya, jadi nama saya Dede Onur Rahman. Kebetulan pemilik daripada aplikasi online. Jadi kurang lebih seperti itu perkenalan sedikitnya ya. Jadi singkatnya seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, asli orang Sintang juga. Asli Sintang. Kurang lebih seperti itulah ya. Pak, terima kasih Pak. Ya. Jadi kami ini ingin sedikit melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi di bidang teknopreneur Pak. Bapak ini kan salah satu pendiri atau founder aplikasi online ya, jasa transportasi online. Ya. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat Bapak tertarik untuk terjun ke dunia teknopreneur? Apakah ada sedikit cerita atau pengalaman Bapak yang menginspirasikan Bapak sehingga bisa membuka usaha ini dan terlaksanakannya pekerjaan online ini Pak? Oh ya, jadi asal mula aplikasi online ini diawali sebenarnya yang mendasari itu bukan bisnis. Pertama bukan bisnis maksudnya seperti ini. Sebelum di aplikasi online kita tuh ada beberapa founder lah ya selain saya. Cuman sampai detik ini hanya tersisa satu. Jadi sebelumnya itu udah ada bisnis lain karena sering nongkrong, melihat anak-anak muda nongkrong ya kan, menghabiskan waktu games atau apa yang bisa kita kerjakan. Nah, akhirnya ada lagi buat ini aja, buat aplikasi ojek online. Nah, itulah yang mendasari pertama kali kita membuat aplikasi online. Berdirinya aplikasi ini. Ya, 19 Januari 2019. Ya, lumayan. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 tahun, jalan ke 7. Jalan 7 tahun. Kesini ternyata ada income-nya. Nah, akhirnya mulai ada income nih, baru kita fokuskan lebih ke dalam lagi, kita atur sistemnya, manajemennya kita perbaiki, jadi seperti itu. Jadi dasarnya itu memang bukan bisnis, lebih kepada nongkrong, melihat ada peluang, ya udah ada. Sepraktis itu. Kerjaan kayak membuka lowongan gitu ya Pak? Ya pikiran daripada anak-anak muda ini kan ada kegiatan awalnya waktunya dengan coba dan ya alhamdulillah bisa bertahan sampai sekarang itu berarti tahun ke-7. 7 tahun. Ya, 7 tahun. Gitu ya Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, bagaimana sih awal mula ide dari usaha ini bisa muncul sampai pada akhirnya usaha ini bisa berdiri kurang lebih mau 7 tahun ya tadi Pak? Itu tadi seperti itu. Idenya karena kita melihat lingkungan ternyata kok banyak yang nongkrong ya, karena kita senang ngopi kan. Coba buat suatu usaha yang mungkin bisa memfasilitasi kawan-kawan anak-anak muda lah terutama, supaya tidak terlalu pertama ketergantungan dengan hal yang tidak maksudnya ya sekarang ini kan kalau tak ada duit susah. Nah, bagaimana caranya mereka ada income. Nah, itu satu. Udah itu
Akhirnya kita buat aplikasi dengan segala keterbatasan kita di awal. Ya kita paksakan rilis intinya itu di 19 Januari 2019 jadi kita rilis trial kita sebelum itu. Kalau dibandingkan dengan sekarang, aplikasi sekarang jauh sekali. Jadi memang syaratnya memang harus segera dieksekusi. Ide tanpa eksekusi halusinasi cuma, dan akhirnya bertahanlah sampai sekarang. Akhirnya ya mungkin bisa menjadi ikon untuk kota Sintang, menjadi kebanggaan masyarakat Sintang bahwa Sintang ini punya aplikasi lokal. Banyak ya aplikasi lokal, mungkin Olin dan aplikasi lainnya. Ya, kita masuk dalam situ itu udah bahagia sekali. Seperti itulah kurang lebihnya. Jadi serba canggih ya Pak. Ya. Kita ini kan hidup di era abad 21 itu dikenal dengan abad teknologi ya Pak. Semuanya serba canggih, serba menggunakan teknologi. Nah, yang saya ingin tanyakan juga kepada Bapak, bagaimana sih seberapa besar peran teknologi dalam membantu membangunkan bisnis yang Bapak dirikan saat ya, ini? Besar sekali karena di Olin ini kan semuanya memang pakai teknologi, jadi memang andai kata satu aja software atau apa itu selisih itu error. Iya, benar. Jadi Error memang semua ya, Pak? ya error semua, jadi sangat ketergantungan sekali dengan teknologi. Tinggal kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang. Sekarang ini kalau yang terbaru kan AI, tapi kalau untuk saya pribadi dan di aplikasi Olinnya kita belum menerapkan teknologi AI itu. Kenapa? Karena saya tidak suka. Intinya gitu. Jadi tidak terlalu suka dengan contoh semisalnya gambar yang diperbaiki dengan AI. Saya pribadi tidak terlalu memintai yang seperti itu, tapi tidak tahu next ke depan apakah nanti akan kita support dengan AI ya. Tapi untuk saat ini untuk AI kita belum kita gunakan ya itu tadi, karena ada nilai seni yang hilang. Karena begini, kebetulan rekan-rekan kita jadi kan di aplikasi Olin ini bukan hanya saya, kebetulan saya dipercayakan untuk memimpin pekerjaan ini atau aplikasi ini. Jadi di situ ada IT-nya, di situ ada tim-tim yang lain lah ya, tim support yang lain. Dan kebetulan tim kita ini memang sangat menghargai seni. Jadi ya mudah sih sebenarnya, semua bisa dikatakan ini ya tidaklah, kita lebih baik tetap mempertahankan identitasnya. Jadi identitas kita ya kita memang foto yang kalau memang atau software segala macam itu coba menggalinya kodingan itu tanpa menggunakan AI juga. Murni ya Pak. Iya, kita memaksa seperti itu karena di awal memang Olin ini berdiri ini kan basicnya bukan basic bisnis, tapi lebih kepada hobi, senang. Udah tuh melihat lingkungan juga kayaknya dengan adanya aplikasi ini membantu. Jadi tertarik dalam Ya lebih memang seninya yang kita kejar di sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi sekitar 90% atau 99% bahkan ya Pak menggunakan teknologi pekerjaan ini. Menggunakan teknologi. Tapi 1%-nya, 99%, tapi 1%-nya ini juga mempengaruhi. Memang teknologi pun karena secara hatinya memang harus ada teknologi untuk mensupport kegiatan Olin. Tapi yang paling penting kan memang pendekatan strategi marketingnya juga itu yang paling penting.
disupport dengan marketingnya sama juga gitu. Jadi masih balance lah, cuman memang didominasi oleh teknologi tadi ya. Baik Pak, Olin ini kan udah 7 tahun ya Pak. Apa inovasi yang pernah Bapak hasilkan di Olin ini Pak, dan bagaimana pengaruhnya terhadap bisnis Bapak? Oh iya. Pengaruh ke depannya. Iya, ya kalau yang terbaru ini sekarang ini sudah support iOS, sudah support iOS, jadi ya lumayan upgrade apa untuk orderan dan sebagainya itu udah semakin baik akhirnya, dan itu bisa mengcover pengguna handphone semuanya karena kan orderan handphone kan. Jadi lumayan inilah, kita baru rilis beberapa bulan yang lalu. Cukup lama kita menunggu bisa rilis dan akhirnya bisa rilis. Nah, itulah inovasi terbaru kita. Kalau berdampak ke perkembangan bisnis ya sangat berdampak sekali. Ternyata pengguna kios di Sintang ini lumayan banyak. Sekali. Oh, berarti pada awalnya itu hanya Android. Android ya? Ya, Android. Kita berarti 6 tahun lebih masih berkutat di Android. iOS ini baru di 4 sampai 6 bulan. Baru ya, baru sekali. Dan itu pun masih dengan segala macam keterbatasannya. Ya, karena baru juga. Jadi kita dari anggap ini trial, nah hasil dari 4 sampai 6 bulan kita evaluasi apalagi yang harus dikembangkan untuk support iOS-nya. Jadi inovasi terbaru. Bagaimana Pak menemukan atau memunculkan ide-ide baru? Ide-ide terbaru. Ide terbaru ya itu tadi. Kalau secara ininya lebih nongkrong, dapat ide nih, bocor idenya dapat dari nongkrong, udah tuh keseringan saya kan searching. Nah itu biasa dapat ide, kebiasaan kami ini ide apapun yang secara teknis atau non teknis itu kita bahas. Jadi kita ada dalam satu minggu satu kali pertemuan. Nah di sini kita bahas semuanya, ide apapun itu, ide yang mungkin secara teknis itu ini kita bahas, teknis juga kita bahas. Nah dari situlah akhirnya dapat nih apa yang harus kita blow up dulu. Yang pertama dari sekian banyak ide itu kita eksekusi, kita jalani, evaluasi, dan seperti itu. Kurang lebih seperti itu lah. Dari lingkungan kita bisa mendapat ide dari apapun. Dan kebetulan kita ada wadah untuk penampungan ide itu ya seminggu sekali kita jumpa. Pertemuan ya lebih kepada nongkrong, ngopi, ada apa. Jadi keuntungan daripada kawan-kawan yang bergerak di bidang teknopreneurship, kawan-kawan tidak perlu kantor. Itu satu, tidak perlu kantor. Kedua, tidak perlu juga rutinitas yang seperti orang kantoran jam 8 sampai jam sekian istilahnya. Tidak seperti itu. Cuman memang kita harus siap 24 jam untuk semisalnya di jam 1 malam ada trouble aplikasi, gerak sub langsung gerak. Jadi seperti itulah, resikonya juga lebih besar karena kan untuk mencetak omset, mencetak hasil ya dari aplikasi itu. Kalau aplikasi tiba-tiba error, harus segera ada jeda aja tuh. Jeda misalnya 10 sampai 20 menit tuh jeda. Itu udah rugi untuk kita. Udah rugi untuk all-in-nya. All-in-nya ini kan banyak nih. Manajemennya, drivernya, jadi semuanya, mitranya juga jadi rugi ya, gitu. Jadi seperti itulah memang
memang lebih ekstra sih, kelihatannya santai tapi lebih siap 24 jam seperti itu. Oke Kak, Hmm. dalam mengelola bisnis ini pasti adanya tantangan ya Pak ya. Nah kalau boleh tahu nih Pak, apa tantangan terbesar yang pernah Bapak alami, kemudian bagaimana cara Bapak mengatasi? Oh iya, tantangan terbesar ini yang pasti ya itu tadi ya, tiba-tiba aplikasinya error apa segala macam. Nah kita udah memang segala sesuatu yang kita lakukan ini kita lebih dominan tuh menggunakan analisa SWOT, SWOT. Nah di situ kita analisa apa masalahnya. Jadi semuanya kita lakukan mengacu ke teori yang umum lah itu ya. Satu yang pasti mengenai aplikasinya itu sendiri. Nah, di luar itu apa kendala-kendala yang lain? Oh bisa mengenai misalnya pelayanan driver, dan tuh ada beberapa juga di awal-awal ya, masalah harga, masalah apa. Nah di situ kita lakukan pendekatan secara persuasi, kita jelaskan, kita lakukan perbandingan apple to apple. Nah akhirnya kesininya sudah aman begitu di awal-awal. Dengan contoh macam sekarang tarif dasar kita di 0 sampai 3 kilo itu di di cuaca normal itu 10.000 0 sampai 3 kilo, dan tarifnya itu di seluruh fitur layanan itu sama. Nah itu pertama ada mahal atau apa. Nah di situ di persuasi kita lakukan pendekatan apple to apple, menjelaskan bahwa untuk tarif ini kita termasuk yang termurah kalau dibandingkan, karena beberapa customer kita nyebutnya all-in-us ini, mereka selalu membandingkan dengan aplikasi nasional. Ya ini kita sampai kalau nasional ini seperti ini loh, ternyata kita lebih murah, dan akhirnya kesini sudah tidak ada lagi yang mempermasalahkan harga dan sebagainya, dan ya banyak permasalahan. Tapi di sini dengan kita lakukan pendekatan secara persuasif tadi, baik kepada audiensnya, customernya, dan juga kepada rekan-rekan driver, akhirnya sudah semakin sedikit yang permasalahan seperti itu. Jadi dominasi dua masalah itu, selebihnya aman-aman aja. Tapi apapun upaya dalam mencegah tantangan ini, harapannya tetap membawa dampak positif bagi masyarakat, Bapak? Ya pasti harus seperti itu. Kalau tidak seperti itu, ya mungkin kita tidak bertahan sampai sekarang. Iya. Itu aja sih sebenarnya. Kemudian Pak, langkah apa yang dapat Bapak ambil untuk memastikan bahwa all-in ini terus membawa dampak positif bagi masyarakat luas, Pak? Oh ya, pertama kalau kakak abang-abang bisa, sebenarnya dari aplikasi itu kakak-kakak bisa melihat di situ kemitraan food kita itu semakin bertambah. Kemitraan food kita mungkin di sekarang itu sekitar di 500 plus driver kita, driver aktif itu ada 95 driver. Nah dari situ aja sebenarnya kita sudah memberikan dampak yang positif untuk perekonomian masyarakat, pelaku UMKM dan sebagainya. Nah di situ, dan kita juga menjaga bagaimana caranya tarif itu tuh tidak ada kenaikan selama tidak ada perubahan mengenai peraturan. Dan dalam waktu dekat ini juga kita sedang mencoba melakukan sharing dengan pihak pemerintah, karena selama ini kan kita belum ada perda yang mengatur tentang bisnis UMKM, khususnya mengenai aplikasi berbasis aplikasi. Coba supaya kedepannya sebenarnya kan sekarang ini kita di kecolongannya gimana untuk bisnis aplikasi berbasis aplikasi ini. Kita ada kecolongan nih, nasional dan masuk ke daerah, ya kan? Imbasnya apa? Imbasnya untuk pemerintah tidak punya pendapatan daerah, ya toh.
jalin lah ke PMK supaya bisa memfasilitasi aplikasi bisnis berbasis aplikasi ini dalam peraturan daerah yang ada ya, seperti itu. Tadi ada dibahas tentang kemitraan. Ya. Kalau Olin ini dia mengurni hanya di Olin atau ada menjalin kerjasama dengan mitra lain? Maksudnya? Hubungan kerjasama yang dilakukan Olin ini. Oh iya. Ada nggak misalnya kerjasamanya Pak dengan yang usaha lain atau berdiri sendiri tanpa mitra? Gitu. Oh ya, jadi konsep usaha ini, jadi Olin ini menyiapkan tempat untuk driver ini bukan pegawai kita, tapi kita pola kemitraan. Driver udah tuh makanan, food, UMKM, itu juga kita polanya kemitraan. Jadi sebenarnya memudahkan khususnya masyarakat sekitar untuk melakukan orderan ini yang tidak sempat keluar atau apa melalui aplikasi. Jadi seperti itulah dia. Jadi memang pendekatannya kemitraan, pola kemitraan. Jadi kami ini memfasilitasi. Jadi ibarat kalau pasar itu kami menyiapkan pasarnya, silakan masuk. Nah seperti itu. Dan kita juga polanya tidak ada iuran, tidak ada apa. Jadi lebih kepada sharing profit. Contohnya sharing profit misalnya driver dari orderan kami meminta sekian persen. Jadi seperti itu ya. Oke, selanjutnya Pak. Bapak tadi kan salah satu orang ya Pak yang dipercaya kawan-kawan untuk mengelola aplikasi OLR. Lalu Pak, gaya kepemimpinan apa yang Bapak terapkan nih untuk memotivasi kawan-kawan atau tim dalam mengelola aplikasi itu? Oh ya, kalau kami gimana ya polanya ya, lebih kepada rekan-rekan ini bukan mitra, bukan lebih kepada pendekatannya tapi ya saudara lah seperti itu. Jadi seperti itu. Nah akhirnya karena pendekatan kita memang pendekatan heart to heart, dari hati ke hati. Jadi yang terjadi akhirnya yang menjaga aplikasi Olin ini bukan hanya kami. Jadi kawan-kawan driver juga menjaga, pihak mitra juga menjaga. Tidak ada sih tidak ada yang bos lah. Ya, tidak ada sistem bos, tidak. Nah lebih pada kerjasama. Kalaupun akhirnya ya, seperti sekarang ini harus kegiatan wawancara apa segala macam, saya yang maju itu lebih kepada ya mewakili dia ya, seperti itu. Tapi nanti kalau sudah di sistemnya ya memang biasa aja, Nggak ada bos, nggak ada itu. Ada. Cuman di saat perlu ada yang bertanggung jawab, saya bertanggung jawab. Karena udah dipercaya. Ya selebihnya lebih musyawarah, kerjasama antar tim lah, Pak. musyawarah seperti itu. Jadi tidak ada yang jadi bos ini. tak ada. Lebih seperti itu polanya ya polanya. Jadi lebih berkelakar, lebih terbuka seperti itu. Oke, selanjutnya Pak, strategi apa nih Pak dalam pemasaran yang paling efektif nih dalam menjangkau nih pelanggan yang misalnya jauh gitu Pak? Iya, gitu ya. Oh ya, jadi strategi untuk kawan-kawan sih kita punya standar SOP dalam pengerjaan orderan. Kita punya standar dalam pengelolaan makanan oleh pihak mitra foodnya. Jadi kita memang menjaga dua item ini terus mungkin yang lebih penting lagi yang selalu kami tekankan itu adalah mengenai kejujuran. Ya mungkin itu nilai plusnya Olin lah sejauh ini sih kalau saya lihat dibandingkan dengan kompetitor lain. Jadi
hampir kawan-kawan kita nih tidak ada yang aneh-aneh begitu. Jadi memang lebih pendekatannya kepada itu tadi, kepada apa, pelayanan lah, pelayanan, SOP-nya masing-masing punya SOP, bagaimana kita menjaga SOP itu tetap berjalan sesuai apa yang kita sepakati. Nah seperti itu. Jadi tidak seribet gimana lah ya. Jadi mudah sih, sangat mudah sekali. Selanjutnya Pak, apa visi jangka panjang Bapak untuk bisnis ini Pak? Jadi untuk jangka panjangnya yang pasti kita sudah mencoba nih. Kemarin kita sudah mencoba ekspansi ke Melawi, kita sudah mencoba sekadar, jadi kan terputus tuh. Yang paling tidak next di 2016 kita mencoba lagi untuk pengembangan Olin ke depan. Nah, seperti itu. Datuk pun mau mencoba mungkin bisnis di luar daripada aplikasi, tapi dulunya melalui aplikasi. Nah, seperti itulah yang akan kita coba ke depan supaya ya harapan kita ini ada hal yang dibanggakan oleh masyarakat Simpang selain Klub. Iya, Pak. Kita lokalnya. Nah itu yang selalu saya sampaikan ke kawan-kawan. Jadi harapan kita di suatu saat apa sih yang diinginkan? Oh ya bikin klub, kedua apa? Olin atau apalah pokoknya. Jadi ada beberapa item yang akhirnya mereka banggakan. Simbol dari Ya, pemerintah. ya, jadi seperti itulah, apapun itulah ya, apapun itu. Dan memang berat sekali. Contoh begini. Contoh di awal-awal kita Olin ini orang selalu mengatakan Olin ini Gojek, pakai Grab ya, Gojek ya. Cukup lama kita tuh menghilangkan. Akhirnya di tahun belakangan ini orang udah masyarakat kita kan pakai apa? Pakai Olin. Pakai Olin. Nah itu dia. Berarti kan sudah memberikan kesan yang ya alhamdulillah lah kan. Dapat sih karena dukungan dari masyarakat juga. Kalau masyarakat Simpang tidak mengorder kan, nah, ada juga Olinnya. Seperti itu. Jadi seperti itulah. Bikin klub, habis apa? Jadi ada hal yang dibanggakan. Jadi udah tidak lagi bercerita Gojek, Grab, apa itu nasional, kita punya lokal. Apapun itu niatnya seperti itu. Kira itu saja Pak. Oke. Yang ditanyakan. Terima kasih. Informasinya. Terima kasih Ya, Pak. sama-sama. Terima kasih Bersedia. juga. Oke ya.